yang memang dikembangkan oleh Microsoft. Jadi kalau misalkan secara kondisi itu kita bisa sebut sebagai suatu IT outage, bukan serangan siber. Jadi kalau ngomongin strategi 4-3-2-1 tadi ya, balik lagi ya Sintayong. Ini yang paling penting biasanya. 4-3-2-1. Biasanya yang terakhir satu itu paling penting. Ya, nih satu ini ya istilahnya governance-nya, kebijakannya itu satu. Tidak ada single point of failure gitu. Meskipun memang ketika meniadakan single point of failure ini butuh duit atau cost yang cukup mewah gitu dalam ini. Mau kemana mas? Mau rekaman podcast mas? Oh iya, teman-teman jangan lupa nanti di bawah ini ada survei teman-teman isi ya. 30 orang responden beruntung akan mendapatkan hadiah berapa? 100.000 ya? Saya pamit dulu ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di episode ke-6 SV Talks with Expert to the Next Level. Baik, hari ini kita akan membahas terkait IT outage dan bagaimana penerapan DRP menjadi solusi. Nah, di sini saya host Azizi sudah bersama dengan narasumber kita, dua expert di bidang BCP yaitu Business Continuity Plan dan di DRP, Disaster Recovery Planning ya Mas. Ya, betul. Oke, baik. Di sini ada Mas Reza. Apa kabar Mas Reza? Sehat Mas Azizi, apa kabar? Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, di sini juga ada Mas Angga ya. Jadi di sini ada Mas Reza dan Mas Angga. Bagaimana kabarnya Mas Angga? Apakah sudah siap menjalani podcast ini hari ini? Alhamdulillah ada saya di sini. Oke, baik. Sebelum kita kita berbicara lebih dalam, mungkin saya ingin meminta siapa ya, Mas Reza atau Mas Angga mungkin ya, terkait bagaimana cyber security dan gangguan-gangguan IT di Indonesia kali ini, akhir-akhir ini mungkin nanti bagaimana juga asesmennya dari kejadian-kejadian tersebut dan di 12 bulan ke depan ini apa yang mungkin akan terjadi atau apa yang perlu kita persiapkan gitu. Mungkin ya Mas Reza dulu mungkin Mas. Ya, boleh. Terima kasih Mas Azizi atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam hal fenomena ya gitu terkait dengan resiko terkait dengan IT, bahwa kalau misalkan kita melihat dari sisi fenomena belakangan ini di negara kita gitu, kan ada salah satu tuh instansi pemerintah yang memang dalam hal ini mengalami serangan cyber gitu ya. Dalam hal ini di mana dengan dampak serangan cyber itu ternyata mampu membuat layanan yang cukup penting gitu di negara menjadi tidak bisa diakses secara layanan dan menyebabkan antrian yang sangat panjang. Nah, jadi kan kalau misalkan kita lihat dari sisi penyebab sudah clear, bahkan sudah dikonfirmasi dari pemerintah bahwa hal tersebut adalah dikarenakan serangan cyber seperti itu. Jadi kalau misalkan kita melihat ketika berbicara resiko di sini kan berarti ada kemungkinan-kemungkinan, kerentanan-kerentanan yang terjadi di masa yang akan datang yang menyebabkan suatu instansi, lembaga ataupun perusahaan layanan menjadi terganggu utamanya yang berkenaan dengan bagaimana layanan digital mereka. Nah, kalau di sini kebetulan saya ambil secara sumbernya itu dari salah satu risk analysis yang ada di Asia. Di sini kita melihat kalau dari sisi survei yang dilakukan dengan beberapa perusahaan yang ada di Asia, jadi kita melihat bahwa top 5 risk atau resiko 5 tertinggi yang dialami perusahaan saat ini itu salah satunya itu adalah terkait dengan cyber security, juga terkait dengan business continuity. Selain juga terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, lalu terkait dengan bagaimana perubahan pasar ya, marketing. Kemudian dalam hal ini ada penyesuaian terkait dengan kebutuhan regulatory. Jadi kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri, ini secara informasi bahwa cyber security dan juga business continuity itu menjadi top risk. Jadi ya gitu, dari 2 top risk terkait dengan bagaimana hubungannya terkait dengan keamanan cyber dan juga keberlanjutan terkait dengan bisnis. Nah, kemudian kalau untuk yang sebelah kanan, kita melihat bahwa dalam 12 bulan ke depan berdasarkan asesmen resiko yang dilakukan, ini terjadi bahwa salah satunya itu terkait dengan keamanan cyber dan juga terkait dengan outage IT dan juga terkait dengan telekomunikasi itu masih memiliki dampak lebih tinggi dan juga kemungkinan kejadian yang bisa jadi terjadi semakin banyak gitu. Jadi kemungkinan itu semakin sering terjadi, kemungkinan besarnya itu di 12 bulan ke depan.
Nah, sehingga memang kalau berbicara dari sisi resiko, saat ini itu terkait dengan perusahaan-perusahaan yang mengalami atau memberikan layanan digital kepada nasabah ataupun konsumennya, itu secara resiko salah satu yang tertinggi adalah terkait dengan keamanan siber dan juga terkait dengan IT outage dan juga bagaimana memberikan layanannya dengan mekanisme BCP ataupun DRP. Seperti itu Mas Azizi kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Reza. Nah, ini nih Mas Angga. Ini kan sekarang kita sudah lihat nih IT outage dan cyber attack ini. Jadi mereka itu menjadi yang paling mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan pemirsa. Nah, sekarang mungkin saya mau bertanya ke Mas Angga. Nah, itu apa namanya? Mungkin tadi kita udah berbicara dengan Mas Reza terkait apa namanya top 5 risk dan yang mungkin terjadi di 12 bulan ke depan gitu ya. Nah, si IT outage dan cyber attack ini kenapa sih mereka bisa kejadian gitu Mas Angga? Dan mungkin kalau kita bicara terkait isu-isu yang hangat ya di akhir-akhir ini mungkin terkait PDNS. Nah, itu gimana sih dan impactnya terhadap itu kan impactnya cukup besar ya kalau kita lihat terhadap pelayanan publik itu bagaimana Mas Angga? Iya, kalau ya makasih ya Mas Azizi ya. Jadi kalau kita ngomongin ini kan kita dapat 2 berita ya kemarin yang terakhir ini. Ya pertama itu kita kan IT outage ya. IT outage itu kan kalau kita ngomongin kan IT yang kena ini ya, istilah mati gitu kan. Nah, ini kenapa sih kita bisa tahu dapat beritanya itu, kenapa bisa jadi istilahnya itu isu ya viral atau trending itu kan orang-orang bisa tahu itu ya karena memang ada dampaknya. Dampaknya itu ya banyak orang yang kena dampaknya gitu kan istilahnya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin yang terakhir itu kan yang sebelumnya ya yang dari dalam negeri itu kita yang PDNS ya itu kan misalnya banyak yang kena itu di misalnya contohnya di layanan imigrasi misalnya kan kemarin tuh jadi banyak nih kalau imigrasi itu kan banyak yang memakai layanannya tuh jadi orang-orang yang keluar masuk gitu kan. Nah, ketika satu orang itu contohnya misalnya posting nih, kok saya harusnya kan bisa naik pesawat jam segini ternyata telat segala macam gitu kan. Nah, ternyata nggak cuma dia dan banyak orang yang mengalami tidak bisa layanan. Jadi layanannya itu terdampaknya ke banyak orang. Nah, makanya itu menjadi dampak yang besar gitu kan. Nah, yang kedua itu memang menjadi isu juga ya, top isu ya. Itu kalau memang tidak bisa diselesaikan secara tepat waktu istilahnya. Nah, kalau kita ngomongin kalau layanan-layanan itu kan misalnya kayak perbankan gitu kan kita ada yang namanya SLA gitu kan. Service Level Agreement. Jadi kita udah sepakat ini layanan segini, kalau misalnya down itu bisa up segini. Nah, ternyata lama nih. Nah, itu jadi berhari-hari berita itu numpuk. Jadi orang-orang yang istilahnya itu walaupun nggak aware gitu kan, tapi ini berita apa nih muncul terus. Nah, jadi di situ bisa jadi kita simpulkan kalau IT outage itu bisa berdampak besar ya. Kita bisa istilahnya itu bisa menjadi top isu karena hal-hal seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin cyber ya, kita di sini ada cyber security dan tadi kita ngomongin cyber attack. Nah, kalau kita ngomongin attack itu kan berarti itu adalah serangan ya. Nah, serangan itu bisa kita antisipasi kalau defense kita itu lebih besar daripada serangan. Nah, kalau kita misalnya kena serangan dan ternyata di dalamnya itu kita mengalami dampak dari serangan tersebut, itu berarti defense kita lebih lemah. Nah, lebih lemahnya di mana itu? Nah, itu yang memang perlu lebih dicepatkan lagi itu seperti apa kita lemahnya itu di mana. Nah, itu kita bisa cari di situ. Nah, kemudian disitulah yang menjadi topik hangat sekarang gitu. Jadi viral isu. Nah, jadi kalau kita istilah defense-nya itu kan security ya, cyber security itu. Nah, disitulah yang menjadi defensif kita terhadap beberapa komponen IT ya. Jadi IT outage itu kan kalau kita rinci lagi IT itu ya kalau secara sederhananya kita punya data, kita punya aplikasi, kita punya beberapa infrastruktur teknologi dalamnya kayak server, storage, database dan jaringan network ya. Nah, itu masing-masing itu kalau kita ngambil ke best practice ya nanti itu kalau kita ngomongin ISO 27000 atau kita ngomongin best practice security lainnya itu masing-masing komponen IT itu harus dijaga ya, harus ada defensifnya, harus ada security-nya. Nah, disitulah
yang perlu bisa kita tingkatkan supaya nanti kalau isu-isu kayak kemarin yang terakhir Microsoft itu kenapa bisa seperti itu. Nah, itu kita assessment kan. Nah, masing-masing komponen IT itu bisa kita lengkapin ya. Kita kasih armor yang lebih tebal, kita kasih tameng gitu kan. Nah, itulah security yang perlu kita terapkan di kemudian hari. Kira-kira gitu Mas Azizi. Oke, baik. Terima kasih Mas Angga. Di sini menarik ya. Karena kita sudah membicarakan dua isu ini. Tadi kita bicarakan ada IT outage, ada cyber attack ya. Nah, di sini Mas Angga sudah menjelaskan terkait bagaimana kita bisa mencegah gitu ya cyber attack ini dari masuk mungkin ya, berhasil memasuki melewati defense kita, pertahanan gitu ya. Nah, tadi menarik juga Mas Angga menyinggung terkait Microsoft. Ini kemarin masih hangat ya teman-teman semua. Nah, Mas Reza, ini Microsoft ini kan kemarin kejadiannya dia mungkin lebih ke IT outage. Ya. Nah, mungkin Mas Reza bisa menambahkan juga dari yang tadi dijelaskan oleh Mas Angga. Bagaimana sih caranya sebenarnya kita langkah-langkah kita dapat mencegah atau mungkin kalau sudah kejadian bagaimana kita mengantisipasinya? Bukan antisipasi ya kalau sudah kejadian. Kalau sudah kejadian bagaimana kita deal with it gitu. Yes, Pada saat ada kejadian dan kalau sebelum kejadian seperti apa gitu Mas Reza? Ya, baik Mas. Oke, mungkin saya coba ini ya yang jelaskan terkait dengan bagaimana kejadian IT outage yang dialami oleh beberapa endpoint ya gitu, server gitu, kemudian laptop dan sebagainya gitu yang memang dalam hal ini yang berjalan di OS Windows yang memang dikembangkan oleh Microsoft. Jadi kalau misalkan secara kondisi itu kita bisa sebut sebagai suatu IT outage, bukan serangan siber. Nah, jadi ini murni karena memang ketika berbicara untuk berbagai endpoint atau dalam hal ini server atau laptop yang memang berjalan di atas OS-nya Windows, kemudian menggunakan endpoint namanya CrowdStrike ya gitu secara perusahaannya gitu, dan kemudian salah satu produknya itu adalah namanya Falcon. Nah, jadi kemarin kejadiannya itu adalah ketika produk ini gitu ya, memang ini melakukan update standar secara global dan memang yang menyebabkan ketika melakukan update ini ternyata dari sisi OS-nya itu menyebabkan permasalahan gitu. Kalau misalkan kita sebutkan istilahnya itu BSOD ya, istilah kerennya gitu ya, blow screen of death. Jadi dalam hal ini ya ketika user dalam hal ini hendak mengakses workstation-nya, laptopnya ataupun komputer untuk bekerja, itu menjadi tidak bisa diakses. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, kalau tadi Mas Azizi pertanyaannya itu adalah bagaimana mekanisme prevention, bagaimana mekanisme correction yang berada dalam hal ini. Nah, nah kalau misalkan dalam tahapan BCP ataupun DRP, itu ada namanya terapan dalam hal ini adalah pra kondisi gangguan atau disruption. Yang mungkin kalau misalkan bukan disebut serangan siber, oke lah mungkin kita pakai istilahnya tuh gangguan digital ya mungkin ya gitu. Ya. Atau bencana digital mungkin ya istilah yang besarnya gitu ya. Bencana digital karena memang dalam hal ini secara ruang lingkup yang terkena itu cukup banyak dan global, besar global gitu. Yeah. Sehingga memang dalam hal ini menyebabkan kerugian yang sangat signifikan bagi perusahaan itu. Jadi ya kalau misalkan dari sisi berita yang terdengarkan ketika terjadi nih istilahnya itu update, berarti saya nggak akan menyebutnya serangan ya karena itu memang adalah murni karena memang ada kesalahan dalam proses update. Jadi memang bukan serangan siber. Nah, sehingga menyebabkan ketika produk ini melakukan update untuk semua produknya, untuk semua user yang menggunakan gitu kan, dan mengalami downtime, sehingga dalam hal ini setiap user tidak bisa bekerja, tidak bisa mengakses, dan juga dari sisi konsumen atau penumpang ya kalau misalkan kita lihat kan bandara lumpuh gitu kan dalam hal ini gitu, kemudian menyebabkan penerbangan terkendala gitu, delaynya juga lumayan banyak gitu ya, sehingga menyebabkan ya kalau misalkan kita ingin berangkat nih gitu akhirnya nggak jadi gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi memang menyebabkan dalam hal ini ya gara-gara ya hal tersebut ya gitu. Dan memang kalau misalkan dalam step DRP-nya ketika disebut pragangguan itu idealnya itu ketika berbicara mekanisme untuk mencegahnya itu adalah bagaimana memastikan bahwa setiap patch ataupun update yang hendak dilakukan itu harus melakukan fase namanya rollout. Nah, rollout ini maksudnya adalah proses di mana ketika kita mencoba untuk di beberapa user saja dulu gitu. Jadi mungkin nanti ada stepnya piloting gitu ya, atau mungkin nanti ada proses staging, nanti mungkin ada penjelasan khususnya gitu. Tapi intinya bagaimana ketika melakukan proses update gitu terhadap environment lingkungan IT, berarti dalam hal ini ketika hendak diimplementasikan nih di
OS atau sistem operasinya Windows gitu kan. Nah, ini harus pastikan dicoba dulu bahwa ketika melakukan update di sana itu sudah berhasil. Nah, ketika sudah berhasil gitu kan, maka nanti diimplementasikan untuk semua produknya secara bertahap gitu kan. Makanya ada namanya staging setelah piloting. Nah, sehingga dalam hal ini kan untuk memastikan dicoba dulu nih gitu kan, dites dulu sebelum dilakukan update. Untuk memastikan ya update-nya itu aman gitu kan, tidak menyebabkan downtime seperti kemarin gitu. Nah, kemudian itu yang salah satu prevention-nya kalau misalkan di dalam tahapan di RP. Nah, kemudian untuk ketika berbicara correction dalam hal ini, nah kalau untuk correction sebenarnya kalau misalkan kita lihat beberapa jam setelah ada permasalahan tersebut, sebenarnya ini cukup cepat tanggap ya. Dalam hal ini ada perusahaan yang memang dalam hal ini sudah ready gitu kan mereka dalam hal ini. Jadi ketika perusahaan sudah terbiasa atau mungkin sudah pernah melakukan pengujian nih gitu, permasalahan itu gara-gara ada update terkait dengan patch gitu kan, atau update terkait dengan sistemnya dan bermasalah. Nah, mereka sudah ready. Nah, biasanya itu kalau misalkan yang perusahaan-perusahaan yang memang dalam hal ini demikian, berarti dalam hal ini ketika level implementasi BCM atau Business Continuity Management-nya itu sudah cukup lumayan istilah terbiasa gitu ya. Jadi tahapan di RP itu kan harus memastikan bahwa dalam proses mekanisme untuk melakukan tahapan-tahapan gitu ya dalam proses BCP-nya ataupun di RP-nya, itu dari setiap pelaksana yang ada di lapangan itu harus terbiasa atau mungkin teruji atau mungkin terlatih ketika hendak melakukan proses correction atau proses perbaikan seperti itu. Nah, sehingga harapannya itu ketika terbiasa nih menangani hal ini, berarti dalam hal ini dari pengelola ataupun dari tim IT-nya gitu ya, simpelnya seperti itu. Ketika sudah terbiasa, ketika ada istilahnya tuh event atau mungkin resiko yang terjadi gitu ya pada waktu kejadian, mereka sudah menyiapkan tuh alternate prosesnya gitu atau proses alternatifnya. Udah siap langsung. Udah siap ya gitu dalam hal ini. Berarti dalam hal ini, ini bermasalah nih server saya gitu atau laptop saya, maka saya akan siapkan nih gitu kan dalam hal ini untuk yang server ataupun laptop ataupun komputer yang lain. Sehingga dalam hal ini ketika berbicara kemarin ada kejadian bandara lumpuh dan sebagainya, sebenarnya itu misalnya bisa dimitigasi kalau misalkan memiliki alternate system kayak gitu. Jadi bisa jadi alternate system itu berarti dalam hal ini bisa jadi menyiapkan environment memang tidak menggunakan sistem operasi dengan brand tertentu gitu. Brand tertentu ya gitu. Ya mungkin kita pastikan bahwa sistem alternatif itu memiliki OS-nya beda gitu, OS-nya beda atau aplikasi yang digunakan basisnya beda gitu ya. Ya gitu. Memang meskipun itu juga ada resiko baru yang muncul gitu. Ya. Nah, resiko baru yang muncul itu ya bisa jadi kan kalau misalkan usernya udah terbiasa nih menggunakan brand tersebut gitu kan, ketika beda brand, wah ini kayak gimana nih nguliknya gitu, gimana nih untuk mengakses fitur ini gitu. Nah itu emang bisa jadi ada plus minusnya. Tapi intinya sih untuk dipastikan bahwa ketika terjadi gangguan, sebelumnya itu disiapkan bahwa memastikan bahwa tidak ada single point of failure. Single point of failure. Iya, single point of failure. Di mana dalam hal ini berarti dalam hal ini ya dipastikan nih gitu bahwa kalau misalkan terjadi kegagalan sistem itu bukan terjadi satu titik gitu kan. Jadi maksud saya tidak ketika ada satu titik itu akan bermasalah gitu dalam hal ini gitu. Tapi kalau misalkan sudah punya backup, sudah punya rencana alternatif, proses alternatif gitu, insya Allah gitu kan. Nah, hal ini ya meskipun memang dalam hal ini bisa jadi tidak bisa memastikan 100%, tapi setidaknya tidak benar-benar downtime gitu. Karena memang salah satu tujuan dari BCP atau DRP itu adalah memastikan bahwa proses bisnis kritikal itu bisa dijalankan secara minimum gitu. Proses ya, jadi business continuity planning, business continuity management ini kata kuncinya tadi ya teman-teman. Jadi BCP ini adalah untuk memastikan kita menjalankan bisnis proses yang kritikal dengan downtime yang minimum ya tadi betul. Ya baik. Di sini menarik juga tadi bahwa ada perusahaan-perusahaan yang sudah siap ya tadi Mas Reza ya. Nah udah siap sehingga mereka cepat tanggap. Atau misal bahkan udah memiliki proses-proses yang alternatif. Tentunya kalau misalnya saya berbicara terkait proses alternatif, nyiapin dua proses yang berbeda itu nanti dari cost akan nambah, dan kalau proses yang berbeda risikonya juga berbeda ya. Baik. Nah di sini coba kita ingin membicarakan terkait tadi BCP, DRP ini untuk meminimalisir downtime. Nah itu yang dimaksud gimana sih Mas? Mas Reza atau Mas Angga mungkin?
Coba dulu nih, Mas Angga dulu boleh. Oke, boleh. Silakan. Iya. Jadi kalau kita ngomongin plan ya, ini kita kan punya bisnis nih. Ya. Bisnis kita kan yang namanya kita bisnis itu kan kita udah dapat ini ya, bisnis apalagi udah menghasilkan kan, ya dapat penghasilan ya dari bisnis tersebut kan, istilahnya kita bisa dapat inilah, dapat polanya, kemudian kita udah dapat profitnya, dapat pelanggannya. Itu kan kalau kita pengen bisnisnya ini kan otomatis kita kan kalau udah jalan itu bisnis pengen cepet pengen tetap jalan terus ya. Nah kita kalau pengen bisnis jalan terus itu kan kita punya yang namanya strategi. Yang ngomongin strategi kayak pelatih timnas gitu. STY. Ya, kalau kita ngomongin strategi inilah nanti kita ngomongin strategi 4-3-2-1 lah gitu. Ya. Kita kan punya bisnis nih. Nah, pengen bisnisnya jalan terus. Nah, ini kita kan kalau bisnis itu ada resiko-resiko ya. Nah, kesampingannya kalau resiko yang terkait marketing, tapi kita masuknya ke resiko yang fokus ke bisnis gitu kan. Nah, di sini bisnis itu kan macam-macam nih resikonya nanti. Kalau bisa ngomong resiko, misalnya saya punya warung nih, bisnis warung, warmat ya. Nah, warung ini kan kita satu nih titik nih, kita punya resiko nih di sekeliling. Ya, kita udah jalan warungnya kan. Nah, bisa kalau misalnya di pinggir jalan itu ada risiko ketabrak truk lah. Kemudian nanti ada risiko yang misalnya kalau dari bencana alam itu kan yang instan damage itu kan bencana alam tuh. Ya. Nah, kayak gempa bumi, kemudian banjir, kemudian nanti ada hujan petir dari atas gitu kan. Nah, ini kita supaya kita oke lah, kita warungnya misalnya ya nih amit-amitnya ketabrak truk nih, terus Ya. nggak apa-apa, kita bisa pindah ke tempat lain, kita bisa bikin warung lagi. Tapi, Jadi nggak apa-apa ya ketabrak truk. kan tadi amit-amit. Oh, amit-amit ya. Jangan kalau bisa jangan. Makanya kan kita udah warung nih, kita udah ngedefend ya. Ya. Ngedefend, kita bikin tembok yang kuat lah, tapi kan misalnya kita sehari-hari nih, oh ini yang lewat mobil kecil nggak masalah nih, misalnya ketabrak kita kan aman lah. Tapi ternyata kita kan nggak tahu resiko ya. Namanya resiko kan bisa jadi truk tronton datang tuh jalan tuh. Remblong. Bro, Ya. kan defend kita lebih lemah tadi kan ya. Nah, bisa kita kita bisa pindah warung, bisa bikin warung baru nih. Tapi pertanyaannya berapa lama warung tersebut bisa beroperasi lagi nih? Keburu nanti kan kalau ternyata harus ini dulu kan, survei tempat dulu, harus bangun dulu, harus ngisi stoknya dulu, harus nyari karyawan dulu dan sebagainya. Nanti ternyata kita ini seminggu nih jadi nih, keburu pelanggannya kabur ke warung lain gitu kan. Oh ya. Nah, kalau kita bisnis itu warung bisa lah cepet kan. Tapi kalau bisnisnya gede nih, kayak perbankan, keuangan, bandara, terus instansi-instansi besar kayak universitas dan sebagainya gitu kan, butuh waktu yang lebih lama. Maka itu kalau pengen berlangsung ya kita siapkan, tadi kata Bapak Reza bilang ini alternatif site gitu kan. Nah, alternatif site ini jadi kalau misalnya kena meteor atau keinjak Godzilla itu kan kena disaster itu ini kita pindah ke sini. Nah, pindah ke sininya ini ada tahapan-tahapannya itu nanti yang kita ke DRP-nya itu, disaster recovery plan. Oke, baik. Disaster recovery plan. Jadi kalau ngomongin strategi 4-3-2-1 tadi ya, balik lagi ya, Sintayong. Timnas. Saya penggemar timnas kebetulan. Bagus nasionalis, Mas. Betul. Jadi ada tadi kalau kita ngomongin kan ada preventif, maintenance, ada preventifnya, ada korektifnya. Nah, ini 4-3-2-1 ini ya kalau kita ini opini ya, opini. Jadi kalau 4-3-2-1 ini ada maknanya. Ya, gimana tuh, Mas? Oke, jadi 4 ini kan kita ngomongin ya 4 sekawan lah. Kalau kita IT ya, IT ini kita kalau teman-teman IT ini mungkin udah apal ya komponen IT ini. Pertama proses bisnis, data, kemudian aplikasi sama infrastruktur. Masing-masing kita kasih tameng ya, kita kasih armor. Kita kasih security masing-masing gitu kan. Kalau kita kan ngomongin cyber security. Nah, ini masing-masing proses bisnisnya kita kasih security. Ya kita amankan. Bener nggak kamu yang menjalankan proses bisnis ini? Kalau bukan, pergi. Oh iya betul. Diusir. Kan security kerjanya gitu. Ya. Kalau kita masuk nih, tanda pengenal. Kamu karyawan sini bukan? Ya. Mana? Ini ada. Oh masuk. Kalau nggak bukan karyawan sini kan diusir. Gitu Ya. kan. Kalau kepentingannya masuk ke ruang yang secret lah ya istilahnya tuh.
hanya karyawan staff only gitu kan. Nah, kemudian data juga kita kasih security. Ya, gimana tuh, Mas? Ya, kita kan ada yang namanya enkripsi gitu kan. Kita ya. kasih inilah kita kasih selimut lah istilahnya, supaya dia Topeng bisa gitu dibaca sama kita bisa dibaca sama orang yang berwenang gitu kan. Sama tadi. Ya. Hal yang masuk security kan pertama akses dulu nih. Nah, kamu benar gak nih orang yang bisa mengakses data ini? Gitu. Sama kemudian aplikasi. Nah, setiap sama data juga aplikasi. Setiap kita masuk juga kan dikasih passwordnya lah, kita ini kan apa namanya, kita cek dulu secara security. Kemudian dari pengembangannya juga. Nah, pengembangan aplikasi juga kan kita harus mengecek dulu security-nya gitu kan. Termasuk kita ada ini ya, pengujian tadi, testing ketika sebelum aplikasi itu di launching itu harus ada testingnya. Jadi kalau kata Mr. E itu ya, Pak Edwin Permana itu yang nanti mau ngasih kelas cyber security ini gara-gara ini kan yang dari itu ya, dari apa, orang Apple. Ya, orang Apple Washington, nggak ada itu, tapi Apple ini San Francisco yang ada bobanya 3. Ya, ada bebannya 3. Nah, itu dia bilang sebelum aplikasi kita itu dihack orang, kita harus bisa ngehack aplikasi kita sendiri dulu, gitu kan. Oh ya. Nah, itu pengujian kayak penetration test gitu kan, kita coba kita serang aplikasi dulu sebelum kita launching kan. Jadi kita tahu nih vulnerability atau titik lemah kita itu ada di mana dari sebelum launching gitu. Termasuk vulnerability assessment juga gitu kan istilahnya. Nah, ini infrastruktur juga kita harus lapisin sama yang namanya security gitu. Ya. Nah, tadi kan server, storage, database, sama networknya juga nih. Network jalan masuk dari orang kemana-mana kan, kita harus segmentasiin orang yang dari luar yang pakai internet, orang dalam yang pakai intranet, sama orang-orang miskin pihak ketiga yang dikasih extranet gitu kan. Nah, ini kita harus masing-masing punya mekanisme security yang bisa menangkal serangan dari mana-mana gitu. Nah, itu 4 3 2 1 4 ya. 4 itu back ya. Back itu artinya bertahan. Ya, itu tadi kita ngasih security ke setiap komponen IT. 3-nya apa? Coba 3-nya, nah kita 3-nya nih Mas. 3 itu kita kalau tahu slogannya 3 roda. 3 roda ya. Ya, itu nyamuk. Apa tuh? Nyamuk sini takut 3 roda. Nyamuk sini takut sama semen berarti. Ya. Saking kuatnya ya bangunannya gitu ya. Roda itu yang bagus itu yang muter terus. Ya. Continuity. Jalan terus. Continuous improvement. Jadi setelah kita kasih lapisan security di 4 komponen IT ini ya, yang itu kan komponen IT yang umum lah, yang inti lah. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis itu yang paling penting apa sih? Kalau misalnya kena dampak, itu adalah proses bisnisnya. Ya. Nah, kalau misalnya kita udah lapisin, kita harus terus improvement, kita harus review secara berkala. Kita harus terus jalan improvement. Misalnya ini kena nih, ini ada terdampak. Kemarin kan kita ada pusat data nasional kan, data center nasional. Oh, itu nasional yang terdampak luas tuh. Satu Indonesia Panjang kena kali langsung lebar. ya. Iya, panjang lebar tinggi kekar lah, panjang lebar. Kalau kita bisa terus rutin gitu kan, kita kan nggak tahu kan, mungkin tertulis nih harus di review rutin. Nah, benar nggak rutin? Nah, itu makanya kita harus ada audit lagi masuk kita kan, untuk ketidaksesuaian yang kita kan punya SLA tuh masing-masing tuh. Punya janjian sama user, ya user eksternal kan, kayak pelanggan kayak kita atau internalnya gitu kan. Nah, kita harus terus review, itu kayak roda tuh, continuous, continuity. Nah, sesuai judul ya, continuity. 4, 3, 2. 2 itu artinya adalah kita nggak cuma satu nih, 2, redundant. Redundant itu ya kita kalau misalnya satu nih, tadi kata Pak Reja itu kan satu laptop kena harus punya backup lagi. Nah, itu tadi backup yang kemarin sempat disemprot orang-orang kan, nggak punya backup. Sempet rame ya, jadi sempet rame. Kemarin tuh di media sosial memang sempat orang-orang itu netizen ya. Netizen tuh komen-komennya backup nih, nggak punya backup gitu ya, itu sampai rame banget. Iya. Cuma 2% backupnya informasinya ya. Cuma 2% ya. 2%. Wah, itu klaimnya sih 2%. Klaimnya 2%. 2%-nya di mana, Mas? Ya itu nanti pembicaraan lain kalau itu. Intinya tadi baru sampai 2 nih. Redundant kan? Satunya apa nih? Backup. Nah, kalau backup ya gitu kan, kita kalau ngomongin continuity
ketika yang satu kena, kita bisa mengalihkan operasional ke alternative site. Ya. Nah, kita kalau ngomongin pusat data pasti ada pusat pemulihan data. Ya. Nah, bagaimana pusat pemulihan datanya ini bisa jalan, itulah DRP. Nanti kita sampaikan lagi ya lebih lanjutin ya habis ini. Ini strateginya dulu nih. Ya, Strategi umum dulu DRP. Kita kan set. Jadi kalau data itu kalau misalnya kita data nih masuk set ke pusat data. Nah, ini supaya bisa double nih. Nanti kalau data ini kena kan, waduh data ini kena hilang. Nah, supaya nggak hilang ya kita harus replikasi istilahnya tuh. Direplikasiin ke tempat lain. Namanya pusat pemulihan data. Nah, bisa pulih atau enggak itu strateginya lagi nanti. Oke. Nah, satu apa nih yang paling 4, penting 3, biasanya? 2, 1. Biasanya yang terakhir satu itu paling penting. Ya, nih satu ini ya istilahnya governance-nya, kebijakannya itu satu. Ya, kalau kita ngomongin inilah ya, regulasi ya. Regulasi itu ya kalau kita ngomongin kebijakannya, prosedurnya, kemudian kita ngomongin nanti tuh mungkin petunjuk pelaksanaan, pedoman. Kita pedoman hidup satu. Ya. Nah, kalau dua kan bingung. Bingung ya, Kita benar. ambil pegang satu kan, yang lain bingung. Kita satu. Jadi yang namanya kebijakan, contoh masing-masing di satu aspek nih. Kebijakan pengelolaan data center misalnya, pusat data. Itu satu bikin satu buku. Jadi kalau dua ya yang ngerjainnya bingung. Harus pakai buku yang mana ya? Iya, pegangannya satu. Termasuk juga setiap masing-masing prosedur kan. Ya. Prosedur pelaksanaan podcast SP Talk. Nah, itu kan satu. Kalau yang misalnya yang bikin dua kan, ini beda nih saya ikutin yang mana. Nah, itu. Jadi kalau saya strategi umumnya tadi lah kayak punyanya Sintayong ya. 4, 3, 2, 1. Nah, itu untuk supaya kita bisa istilah itu mengelola dan ini tadi IT outage. Jadi kita tetap IT intage. Ya. IT intage. Ya, itu. Lawannya out kan in. Ya. Pak Indro, Pak Odro. Oke, baik. Jadi 4, 3, 2, 1 ya, teman-teman semua. Nah, di sini menarik tadi bicara dari bisnisnya, dari datanya, setelah itu dari aplikasinya, dari database-nya, dari keberlanjutannya. Dan juga ngomongin masalah backup ya, cadangan ya. Cadangan, replikasi, redundansi, dan juga di akhirnya kembali lagi pada yang satu ya. Ya maksudnya kebijakannya harus satu. Iya. Regulator. Nah, di sini jadi kan tadi dari 4 itu balik lagi DRP lagi. Nah, DRP ini sebenarnya proses apa sih supaya dia bisa tadi ya balik lagi pembicaraan kita masih bagaimana caranya mengurangi waktu waktu downtime ya tadi. Downtime ini seminimal mungkin. Nah, DRP ini prosesnya seperti apa? Apa itu DRP dan prosesnya itu seperti apa sih, Mas Reza? Ya. Jadi kalau bisa diberatkan ya, kalau misalkan bicara dari singkatan dulu aja gitu ya. DRP kan Disaster Recovery Planning. Atau dalam hal ini rencana pemulihan ketika terjadi bencana atau gangguan. Nah, sebenarnya kalau misalkan istilah DRP ini memang spesifik pada langkah pemulihan terkait dengan IT atau dalam hal ini teknologi informasi. Nah, ada juga namanya BCP, Business Continuity Planning. Nah, ini memang spesifik plan untuk memastikan bahwa bisnis itu tetap berjalan ketika terjadi gangguan atau bencana. Dari sisi bisnisnya. Dari sisi bisnisnya, betul. Kalau gitu. DRP secara umum atau mungkin konteksnya di sini kita berbicara terkait yang IT ya. IT-nya betul, kayak gitu. Baik. Nah, jadi emang kalau bicara langkah-langkah di DRP itu sebenarnya ada beberapa tahapannya gitu. Mungkin kurang lebih hampir sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Angga. Nah, mungkin kalau misalkan saya mungkin pendekatannya kalau untuk terkait dengan DRP ini biasanya itu ada namanya tahapan untuk pra-disaster, during disaster, dan juga after disaster. Nah, disaster. Disaster. Nah, gitu. Jadi disaster kan efeknya besar tuh disaster kan kalau ya, gitu. bencana ya. Tuh. Jadi pra-disaster ini biasanya kalau misalkan tadi ada 4, 3, 2, 1, ini memang biasanya itu terkait dengan bagaimana defense-nya 4-nya gitu. Jadi memastikan nih bahwa dalam proses ketika sebelum bencana maka sudah disiapkan gitu kan dalam hal ini langkah-langkah atau prosedur untuk penanganan kalau misalkan terjadi suatu gangguan, bencana ataupun insiden kayak kemarin gitu ya dalam hal ini. Nah, berarti dalam hal ini memastikan nih kan, tapi kalau misalkan berbicara persiapan gitu kan kalau misalkan kita memang dalam hal ini ingin tuh ya, memang idealnya itu berbicara strategi,
kalau misalkan terjadi sesuatu nih gitu kan di dalam suatu sistem kita, kita punya tempat alternatif atau misalkan dalam hal ini adalah pusat pemulihan data. Namun memang dalam hal ini itu pasti sesuatu hal yang luxury atau mewah gitu ya. Ya, memang dalam hal ini kalau misalkan kita ingin tuh semuanya tuh semua proses bisnis kita adalah itu bisa jadi harus ada nih di alternate side. Karena kan bagi suatu divisi di dalam suatu perusahaan itu akan menganggap bahwa proses bisnis kita itu adalah proses bisnis yang paling kritikal nih bagi perusahaan gitu. Meskipun dalam hal ini wah ini setoran gitu kan, ini setoran ini merupakan proses bisnis yang kritikal nih gitu dalam hal ini. Kemudian absensi itu proses bisnis nggak ya? Iya, itu proses bisnis juga gitu kan. Bagi apa? Bagi dalam hal ini untuk memastikan kehadiran dari karyawan gitu kan. Bagi HRD itu penting gitu kan. Tapi bagi yang karyawan nggak begitu penting juga gitu. Karena kan kalau misalkan kita hadir presensi ke dalam hal ini ya, kalau misalkan idealnya itu kita terus hadir, tapi kan memang ada sewaktu-waktu kita sakit dan sebagainya gitu. Jadi harapannya ketika berbicara proses bisnis itu kan yang harus dipastikan itu adalah dalam tahapan DRP ini mana nih proses bisnis yang paling kritikal bagi sudut pandangnya perusahaan secara keseluruhan. Jadi ketika berbicara proses bisnis kritikal itu adalah proses bisnis yang secara dampak signifikan baik finansial ataupun non finansial. Kan kalau misalkan yang finansial jelas ya gitu, kalau misalkan terjadi sesuatu kayak kemarin aja kan ada IT outage atau mungkin ada serangan ransomware gitu kan, itu menyebabkan transaksi mandek gitu kan, itu kan menyebabkan kerugian finansial gitu, tidak ada transaksi di situ kan dalam hal ini. Tapi kalau misalkan non finansial apa gitu kan, kalau sekarang kan ketika berbicara eranya sebab viral ya gitu ya, dikit-dikit viral gitu kan, sekarang itu berarti dampak non finansial yang cukup penting itu kira-kira apa tuh? Berarti kalau misalnya kita ngomongin netizen, reputasi gitu kan. Iya, kepercayaan, trust gitu kan dalam hal ini gitu. Trust, udah nggak ada trust, orang pergi gitu kan, ke warung sebelah benar. Nah gitu, jadi harus memastikan kita tahu nih gitu kan, bagi perusahaan kita itu mana proses bisnis yang paling kritikal gitu kan. Nah itu yang bisa dilakukan ketika kita melakukan business impact analysis namanya. Jadi ada mekanisme atau metode dalam DRP untuk menentukan proses bisnis yang paling kritikal dengan menggunakan mekanisme business impact analysis gitu kan, atau analisis dampak bisnis. Jadi dengan analisis dampak bisnis ini biasanya itu awalnya itu kita biasanya melakukan wawancara dulu nih, interview kepada para divisi. Proses bisnis kamu apa sih gitu kira-kira, terus IT apa atau mungkin sistem apa yang digunakan. Kemudian berapa lama nih gitu kan proses bisnisnya itu boleh downtime. Jadi kan bisa jadi inginnya mah gitu kan bagi user IT itu biasanya gitu kan, karena kita kan bicara di ERP ya, inginnya tuh aplikasi yang saya gunakan gitu kan untuk kerja saya segera update, segera up gitu kan dalam hal ini. Jadi pasti semuanya itu ketika melakukan interview itu pasti akan mencatat, oh ini nggak boleh lebih dari 15 menit semuanya gitu, serempak gitu. Serempak, bayangin ya pokoknya semua penting aja. Semuanya penting aja gitu kan. Bayangin ya kalau misalkan menganggap semuanya penting aplikasi yang mereka gunakan gitu. Jadi itu kantor lagi. Iya kan, kalau misalkan 10-20 oke lah mungkin untuk beberapa tim IT yang memang dalam hal ini secara jumlah itu sedikit masih bisa cover, tapi kalau misalkan aplikasi ratusan, kebayangnya gitu kalau dengan jumlah SDM yang terbatas berapa lama tuh waktu yang dibutuhkan. Nah sehingga kan dalam hal ini sama berapa duit gitu kan yang dibutuhkan gitu ya. Kan. Inginnya mah semua aplikasi itu ada di pusat pemulihan data gitu kan. Jadi sekali bermasalah langsung pulih gitu kan, idealnya seperti itu. Tapi betul ada duit di situ, ada cost gitu kan dalam hal ini. Nah sehingga ketika ada informasi cost, ketika hendak menerapkan strategi DRP, maka kita harus melakukan pemprioritasan. Mana aplikasi yang paling penting bagi bisnis untuk disegerakan ketika terjadinya downtime. Nah sehingga ketika terjadi downtime gitu kan dalam hal ini, oke lah kita ambil case ya mungkin beberapa tahun ke belakang gitu ya, ada suatu bank gitu kan yang mengalami downtime karena gara-gara ransomware. Kan proses bisnis yang kira-kira nih yang segera harus dipastikan sama nasabah ketika mobile bankingnya tuh nggak bisa diakses, kira-kira apa tuh? Kalau saya sih takut uang saya hilang. Takutnya yang hilang berarti namanya saldo ya gitu. Ya, nah, saldo. gitu. Mobile banking itu kan ada proses di mana untuk menampilkan informasi saldo. Ya. Nah, jadi sebenarnya itu ketika berbicara mobile banking gitu kan yang saat ini tuh semuanya tuh super apps ya gitu. Semua service perbankan itu dijejelin di satu mobile banking gitu kan dalam hal ini. Ya, nah, bisa jadi semua ya. Bisa jadi itu ke mobile banking betul. satu. Bisa jadi ketika nanti kita menerapkan strategi itu kan, kalau misalkan pendekatannya itu sekarang itu super apps itu berbasis microservice atau service-service ini pecah-pecah gitu dalam hal ini. Nah bisa jadi service harus yang pertama kali ketika hendak dilakukan
pemulihan dari gangguan, bencana ataupun insiden IT itu bisa jadi tadi ya gitu, yang paling penting itu adalah melakukan pengecekan informasi saldo gitu. Kemudian dari informasi saldo, proses bisnis berikutnya kira-kira apa nih? Kalau di mobile banking itu bisa kita cek gitu. Mobile banking, Iya. saldo, pindahin apa? Transfer Oh, berarti transfer. gitu ya. Nah, Itu iya. juga penting ya, transfer. Ya, saya Ya, kan biasanya buka kan mobile banking buat transfer sama iya, bayar ya. iya benar, kayak benar. gitu. Bisa jadi kayak gitu kan. Jadi transfernya tuh harus bisa nih ke istilahnya tuh baik itu sama bank ataupun antar bank gitu. Ya. Gitu. Nah, kemudian yang lainnya juga bisa jadi gini kan, meskipun kan kalau misalkan kita buka mobile banking itu ya, meskipun dalam hal ini kita nggak ada duit masuk, tapi ada tuh satu fitur yang sering kita pakai biasanya tuh selain cek saldo. Ada namanya mutasi gitu. Meskipun tahu kita nggak masuk duit kita, nggak ada duit masuk, tapi tetap aja kita cek mutasi gitu kan. Suka banget. Nah, itu bisa jadi yang itu kita bisa ibaratkan adalah proses bisnis yang kritikal gitu kan bagi perusahaan, karena menyangkut reputasi dan juga terkait dengan bagaimana pemasukan dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi yang langkah pertama itu memastikan nih proses bisnis kritikal mana yang mau kita terapkan strategi yang mewah tadi gitu kan dalam hal ini di alternatif dan sebagainya. Nah, nanti untuk yang proses-proses yang lainnya gitu ya, misalkan untuk bayar-bayar tagihan gitu kan, bayar-bayar tagihan kan kalau misalkan terjadi downtime ya bisa kita punya alasan kan gitu. Tagihan saya nggak bisa dibayar gara-gara mobile banking saya bermasalah gitu kan, bahkan alhamdulillah berarti gitu. Nanti nggak bisa dalam hal ini ketika adanya downtime gitu kan, bisa jadi tagihan itu bisa jadi nanti di prosesnya itu dalam hal ini ketika hendak melakukan recovery service kayak gitu. Nah jadi emang itu yang paling penting prioritasan. Nah kemudian nanti ada namanya juga assessment risiko atau risk analysis. Nah risk analysis memastikan dari setiap aplikasi, dari setiap proses bisnis, dari setiap informasi-informasi yang sekiranya diproteksi, mana nih yang paling berisiko dan harus segera diproteksi. Nah, jadi nanti untuk memastikan terkait dengan bagaimana prioritasan urusan strategi dalam DRP-nya gitu. Nah, itu adalah istilahnya salah satu mekanisme dalam pra-disaster gitu ya dalam hal ini. Nah, kemudian untuk yang during disaster atau mungkin dalam hal ini pada saat waktu bencana atau pada saat gangguan, maka kan harus dipastikan nih gitu kan langkah-langkah seperti tadi ketika kita ingin punya warung alternatif, bagaimana sih jalannya itu ke warung alternatif ini gitu. Itu harus clear di awal gitu. Karena kan kalau misalkan dalam prinsip BCM itu kalau misalkan terjadi bencana besar kayak misalkan bencana alam gitu kan atau kebakaran dan sebagainya, itu hal pertama kali yang harus selamatkan itu adalah manusia dulu. Gitu ya, itu manusia dulu ya, itu prinsipnya gitu kan. Nah, terus nanti yang mindahin siapa? Nah, mindahin itu bisa jadi nanti orang-orang yang memiliki capability di pusat pemulihan data. Jadi mereka bisa remote dan sebagainya untuk mindahin aplikasinya kayak gitu. Nah, jadi itu memang kalau dalam hal ini perusahaan tersebut sudah terbiasa nih gitu kan, pas waktu pra-disasternya gitu kan, yang paling penting itu adalah bagaimana melakukan pelatihan, pengujian gitu kan. Karena bisa jadi ketika hendak diaktifkan di pusat pemulihan data, aplikasinya itu tidak bisa digunakan. Fitur-fiturnya itu banyak hilang dan sebagainya gitu. Versinya berbeda dan sebagainya. Itu kan harus dipastikan sebelum terjadinya disaster. Nah, kalau misalkan sudah terbiasa latihan gitu kan, ya insya Allahnya gitu pas waktu during gitu ya, during disaster. Nanti ujian beneran. Iya gitu kan. Ujian benerannya ya berarti dalam hal ini insya Allah bisa siap ya gitu kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang memang dalam hal ini ya kayak kemarin ya gitu ya. Minimal kalau misalkan sudah terbiasa dengan latihan itu istilahnya tuh berita-berita viral kayak kemarin gitu ya bisa diminimalisir gitu. Minimal lah. Ya diminimalisir gitu kan. Jadi kan dalam hal ini ya tadi kan goalsnya itu BCP atau DRP sendiri itu sebenarnya memang memastikan nih gitu kan proses bisnis kritikal, proses bisnisnya bisa tetap berjalan dengan level minimum. Level minimum ini maksudnya berarti dalam hal ini kalau misalkan mobile banking kita banyak fitur nih gitu. Tadi kan saya mobile banking ya secara ininya aplikasinya. Nah, kan fitur-fitur yang lain bisa jadi nanti di app-nya belakangan. Jadi yang penting itu informasi saldo, mutasi rekening, sama transfer gitu. Seperti itu. Karena apa ya? Karena misalkan ingin diterapkan semuanya gitu ya dalam hal pemulihan, ya strategi di alternatif itu adalah merupakan strategi yang mewah dan costly seperti itu. Ya, yang tadi aja kan sudah ada beberapa mungkin terkait cost yang dibicarakan oleh Mas Reza. Ya. Itu udah ada site khusus atau ada bangunan khusus, ada data center khusus ya.
belum lagi timnya ada pelatihan khusus. Latihan terus. Ya, gitu. sertifikasinya juga mahal. Sertifikasinya juga mahal ya. Teman-teman Nah, gitu, betul. perlu digarisbawahi cost. Jadi kenapa kita tadi ya perlu memprioritaskan proses-proses bisnis atau aplikasi-aplikasi IT dalam DRP itu karena terkait cost juga. Terkait cost, ini barang mewah ya DRP ini. Supaya tidak terlalu membengkak mungkin. Tuh. Oke, baik. Nah, kalau udah setelah afternya tadi gimana, Mas? Ya, berarti dalam hal ini ketika berbicara setelah nih berarti namanya kan. Ya. Berarti ketika berbicara tadi ya, ketika pusat datanya kena masalah, kemudian kalau misalkan ternyata strategi yang mau kita pakai mengaktifkan di pusat pemulihan data. Nah, nanti ada istilah namanya itu adalah switchback atau balik lagi nih gitu. Jadi langkah-langkah balik laginya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai gitu kan langkah-langkah pergi ke warung sebelahnya atau warung alternatifnya ada, tapi balik lagi ke warung yang utamanya ketika sudah diperbaiki itu bermasalah gitu, tidak tahu caranya gitu. Nah, itu juga harus dipastikan dalam proses langkah-langkah after gitu. Dan kemudian nanti itu kan berbicara terkait dengan step berikutnya itu adalah bagaimana ketika terjadi insiden atau gangguan atau disaster sebelumnya itu kita bisa mengambil pelajaran atau hikmahnya gitu. Nah, itu harus didokumentasikan gitu. Untuk apa? Untuk mengupdate dokumen DRP. Jadi karena dokumen DRP itu bukan dokumen yang memang statik ya gitu, atau mungkin bisa jadi ya gitu. Mungkin ya saya tidak menjudge semuanya ya, tapi bisa jadi di beberapa perusahaan itu menganggap dokumen DRP itu adalah dokumen nice to have dokumen. Jadi dokumen yang hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan regulator, tapi tidak dipastikan implementasinya gitu. Nah, jadi ketika berbicara afternya gitu, ketika after incident atau disaster gitu, berarti dalam hal ini ketika nantinya kalau misalkan terjadi sesuatu yang sama persis, maka kita sudah lebih prepare dengan melakukan update pada dokumen DRP seperti itu. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin seperti itu Mas Azizi. Terakhir mungkin Mas Angga atau Mas Reza ya. Tadi kan kita sudah berbicara terkait langkah-langkahnya, bagaimana pentingnya memprioritaskan dari asesmen sampai melakukan sampai kejadian bencana, membiasakan ya. Di sini kalau poin yang saya ambil itu setelah untuk mengurangi downtime ini kita harus biasa. Ya bukan biasa ya, membiasakan diri dengan kejadian bencana, mungkin dengan simulasi-simulasi, mungkin dengan latihan-latihan. Nah, ini terakhir ya, pertanyaan terakhir dari saya ini, bagaimana cara kita mengimplementasikan DRP ini di isu yang tadi, yang awal. Kita balik lagi ke awal nih. Di awal ini kan kita membicarakan terkait PDNS dan terkait apa tadi, Microsoft ya. Microsoft ya. Enggak, mungkin PDNS Mas Angga. Oke, baik, makasih. Nah, ini kalau kita balik lagi ya, tadi kan yang namanya kita latihan, terus kita dapat ujian beneran ya, ujian hidup gitu kan, disaster ya, disaster gitu kan. Nah, ini kan kita pas kita latihannya kayak gini nih kita kemarin itu kan latihan switch over, pindahin aplikasi dari data center ke pusat pemulihan data RC. Lancar nih, bisa tepat waktu. Misalnya kalau kita ngomongin tepat waktunya itu kan, misalnya aplikasi yang tadi critical 1 jam, bisa nggak? Bisa tuh. Nah, pas ujiannya nanti, ketika pas ujian, ya pasti Microsoft kemarin ya, atau PDNS juga kan kemarin kan pasti ini ya, namanya juga data nasional loh. Ya. Pasti kan pengujian gitu kan. Terus kemudian yang namanya testing itu pasti yang namanya itu dilakukan. Nah, kalau misalnya ujian benerannya itu ternyata ada gini. Ternyata ada yang begini nih. Nah, bisa nggak 1 jam? Ternyata berlarut-larut sampai berhari-hari, sehingga numpuk terus tuh berita. Ini belum up. Jadinya viral kan. Jadi luas tadi dampaknya. Terus jadi dapat resiko kepercayaan sama reputasi tadi. Nah, ketika kita dapat ujian beneran ya, disasternya, terus kita coba lakukan prosedur sesuai dengan yang sudah tertulis di DRP. Prosedur ketika bencana. Nah, kita kan udah sesuai dengan pelatihan, kita lakukan ini, lakukan itu, kita pindahin tim ke ini, data recovery, disaster recovery kan. Ternyata ada beberapa yang perlu diimprove atau diperbaiki. Nah, jadi tadi kalau misalnya kita ada improvement, dokumen DRP-nya kita update.
Maka itu kita dokumen, kalaupun belum ada ya, nggak ada disaster, nggak ada bencana atau nggak ada insiden yang dampaknya besar dan juga mengganggu operasional yang bisa menimbulkan ketidak continuity bisnisan. Nah ini kita bisa terus update review gitu, Ya. review DRP dokumennya ini bener nggak. Nah ketika ada isu nggak nih, kita lihat kan dalam setahun tahun terakhir ada isu ini, ada yang bisa melebihin dari tadi SLA ya istilahnya, itu RTO kan secara waktu uptime-nya harusnya sejam, ternyata 1 jam 1 detik. Nah kemudian nanti ada RPO, harusnya tuh transaksinya bisa real time, tapi ternyata ada yang ketinggalan ya datanya di sini, kepotong jembatan ininya, jembatan networknya gitu misalnya. Nah ini kita bisa improvement, ternyata ada misalnya langkah-langkah yang harus ditambah, atau ternyata kita itu kan ada ini ya kesiapan, misalnya dari sini kita punya disaster pusat data, itu kita punya ini secara komponen IT-nya, ternyata di sini ada yang kurang gitu kan. Misalnya kita udah install aplikasi di sini, servernya udah ada, storage-nya udah ada, datanya udah ada, ternyata di sini kita aksesnya misalnya, ternyata aksesnya perlu peraturan yang harus kita improve lagi gitu. Nah di sini kita untuk strategi menghadap kemarin ya, kita dapatkan yang PDNS itu, kita dapat pelajaran yang sangat berharga ya, karena itu data nasional dan itu sampai seluruh masuk ke berita luar juga. Ya. Terus ada juga yang saya mau bantu ini bisa nggak, sampai akhirnya kan case close-nya kan ternyata hackernya sendiri malah Minta maaf. ya ini datanya nih, kita kan capek nungguin gitu kan. Jadi sebenarnya rezeki buat Indonesia karena hackernya Ya. Iya. terlanjur iba atau gimana itu ya ceritanya? Nah itu kan karena berlarut-larut itu kan, Ya. jadi netizen itu ini kan banyak spekulasi yang aneh-aneh gitu kan. Ya. Wah ini bener nggak nih kena hack gitu kan istilahnya. Nah karena itu berlarut-larut tidak sesuai dengan SLA yang harusnya imigrasi itu sejam bisa up, bank itu sejam bisa up, atau misalnya instansi lain bisa up. Ternyata kan sampai nunggu berapa hari tuh, 3 hari, catat manual kan, ngantri panjang. Harusnya saya itu kan ngepost gitu, misalnya orang difotoin, divideoin, harusnya saya jam segini udah sampai di Bandung misalnya kan, ternyata masih di Bali gitu kan misalnya, habis liburan ternyata. Nah itu bisa jadi perbaikan. Jadi ketika kita di PDN kena serangan cyber, nah ini berarti kan ada celah nih yang bisa masuk. Nah kalau kita ngomongin ransomware kan berarti itu tiba-tiba ada di dalam nih ransomware. Nah bisa jadi kita awareness-nya kurang. Sudah ada awareness setiap tahun, security awareness. Oh ternyata kok masih kebobolan, apa nih yang salah gitu kan. Ya. Pemahamannya bisa jadi ketika kita dapat email kan, kita pakai email kantor, ternyata email kantornya kesebar, masuklah ada promo gitu kan di email, misalnya nih kita klik ternyata itu adalah monster ransomware ya kan, Masuknya lewat situ. iya bisa jadi kita pakai jaringan internal, kita buka kan WA atau apa, ada kan suka ada WA yang aneh-aneh itu kan, Ya. klik oh ternyata nyebar gitu. Nah itu awareness. Jadi pertama memang disaster recovery tadi ya, DRP kita perlu update. Kemudian dari sisi pekerjanya juga ya, dari sisi orang juga kita pertama pelatihan tadi ya, pelatihan di sisi DRP-nya orang IT-nya, di orang non IT-nya awareness-nya. Nah awareness-nya sendiri kita supaya kita bisa efektif gitu melakukan awareness. Kita udah nih setahun sekali nih, tapi kenapa masih kebobolan? Nah ini mungkin pemahamannya dari sisi materinya, dari sisi pembawaannya. Nah kita selalu improve ya. Kalau sekarang kan kalau kita lihat pengajar-pengajar sekarang kan improvementnya nggak cuman ngomongin teori kan, tapi lu kalau misalnya buka email kasih praktek kan, nah di track tuh bisa tuh nanti siapa nih biang keroknya gitu kan. Nah, kamu kena lo nanti, kamu udah umur segini, nanti kalau dipecat nanti mau kerja di mana gitu kan. Kasih awareness gitu kan, punishment kalau kata orang SDM tuh, punishment ya, bawa-bawa Nakut-nakutin Ya. itu. terus pakai palu. Ditunjukin. Iya. Jadi sekarang kan nggak cuman ya, kalau kita ngasih awareness kan nggak cuman ini ya, nggak cuman secara teori, tapi secara praktek gitu kan, atau kita kasih case-case gitu kan, kasus-kasus. Ya.
Ya itu terkait PDNS ya Mas Angga, terima Ya. kasih banyak. Ya. Ini terkait yang Microsoft. Ini ada kabar burung ya. Sebelum Ya. memasuki sebelum Mas Reza menjawab, ini ada kabar burung saya dapat. Jangan dianggap benar ya teman-teman. Jadi bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Tapi kita di sini fokus ke praktisnya. Bagaimana kita dapat mencegah ini untuk terjadi lagi. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan DRP di ya mungkin untuk mencegah isu Microsoft ini terjadi lagi. Kemarin itu saya sempat ada kabar burungnya adalah memang yang melakukan update tersebut adalah karyawan baru dan besoknya dipecat langsung. Ya mungkin Mas Reza bisa memberi tambahan dari sisi CrowdStrike-nya. Atau mungkin dari perusahaan-perusahaan yang terdampak juga Mas Reza, silahkan. Ya, baik, Nes. Ya mungkin kalau misalkan dalam hal ini masukan berarti ya yang bisa kita coba sarankan gitu. Rekomendasi untuk perbaikan gitu ya. Dipecat ya tadi. Ya, dipecat Kabar burung ya gitu ya. Oh Oke. iya itu. Sama. Ya, jadi emang ya kalau misalkan bicara perbaikan ya mungkin yang bisa dilakukan kan kalau misalkan tadi secara root cause analysis itu adalah gara-gara ada update ya gitu dalam proses mengupdate terkait dengan produk gitu kan, berarti dalam hal ini harus ada nih mekanisme untuk memastikan bahwa ketika dilakukan update ada pengolahan khusus. Ya. Jadi memang bisa jadi ketika nanti dilakukan ada pre-deployment, testing dan sebagainya itu ya tadi berjalan nih, dipastikan update-nya dan tidak akan mengganggu sistem sekitarnya gitu atau lingkungannya gitu, tidak mengganggu OS-nya atau sistem operasinya. Nah, sehingga ketika ada update manajemen gitu kan dalam hal ini, maka nanti ada dipastikan nih gitu kan langkah-langkah yang memang harus dipastikan. Kalau misalkan tadi ada isu gara-gara karyawan baru gitu, maka nanti kan dengan update manajemen ini harapannya tuh karyawan senior bisa memantau dan bisa mengapprove kalau misalkan dalam hal ketika berbicara hendak dilakukan implementasi pada update pada sistem. Jadi ada update manajemen gitu. Kemudian bisa jadi nanti ketika berbicara ini untuk yang kedua ya berarti nanti ada slide-nya gitu. Ya bisa kita coba terapkan untuk rollout manajemen. Jadi memastikan bahwa dalam proses deploy-nya itu secara bertahap. Jadi bertahap ini berarti dalam hal ini ya ketika hendak mengimplementasi kita coba piloting ke beberapa kelompok kecil dulu. Jadi jangan semua user ya gitu dalam hal ini langsung gitu. Langsung, emang otomatis canggih dan sebagainya kalau misalkan langsung bisa update semua ya, tapi ya dipastikan dulu nih gitu di beberapa kelompok kecil user gitu kan dengan sistem operasi yang berbeda-beda gitu. Dicoba dipastikan bahwa itu sudah berjalan. Jadi kalau misalkan sudah berjalan maka dilakukan staging, jadi bertahap ke kelompok yang lebih besar. Nanti kalau misalkan dalam hal ini sudah oke nih aman nih gitu kan diimplementasikan, nanti juga bisa diupdate untuk semuanya gitu. Jadi emang ketika proses update atau patching atau development ini dilakukan secara bertahap kayak gitu. Nah kemudian Prosedur berarti ya. dalam hal ini ya tadi berarti ketika sudah ada tata kelola atau prosedur yang sudah dijalankan, maka harus dipastikan nih gitu ketika berbicara ada insiden itu dipastikan ada monitoring dan responnya tercatat. Berarti ada dokumentasi itu kan nama ini. Jadi supaya apa? Supaya kejadian tersebut dengan update tersebut dengan cara tersebut ternyata tidak baik loh gitu kan. Dicatat itu dalam suatu incident management atau mungkin tools yang mungkin mereka miliki dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang keempat mungkin untuk user ya gitu dan sebagainya ya kita harus pastikan bahwa kalau misalkan ada nih sesuatu analisis gitu ketika ada kejadian seperti ini ada single point of failure lah gitu. Nah, itu harus dipastikan bahwa tidak ada single point of failure gitu. Meskipun memang ketika meniadakan single point of failure ini butuh duit atau cost yang cukup mewah gitu dalam ini. Tapi ya itu adalah sesuatu hal yang wajar kalau misalkan hendak memastikan proses bisnisnya atau pekerjaannya tetap berlanjut ketika ada insiden seperti ini. Nah, kemudian untuk yang terakhir mungkin yang kelima, kita lakukan asesmen infrastruktur secara berkala. Berarti dalam hal ini memastikan bahwa infrastruktur ini kita tahan atau resilience gitu ya. Dan kemudian ketika sudah mendapatkan ketahanan tersebut, maka kita perlu mengupdate dokumen DRP yang sudah ada sebelumnya gitu. Seperti itu Mas mungkin kalau untuk yang dari saya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Reza, Mas Angga. Baik. Jadi penting ya untuk menghindari single point of failure, monitoring. Kalau yang saya perhatikan di sini kita setelah merencanakan, melakukan, dimonitor, direview. Dan itu diupdate terus ke kebijakannya, SOP-nya, petunjuk pelaksanaannya ya. Nah, baik. Itu terkait BCP dan DRP pemirsa semua.
Untuk misal kalau ada pertanyaan silahkan di komen, silahkan di like, kalau bisa ya di subscribe ya gitunya. Baik, sekian dari SV Talks episode 6 with expert to the next level. Nah, ini expert-expert kita, Mas Angga dan Mas Reza. Terima kasih banyak pemirsa semua. Terima kasih. Terima kasih Dadah, banyak. dadah, dadah.